Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Satu hal yang tidak mudah adalah bagaimana kita merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita. Tidak mudah ini. Seringkali orang bertahan dalam sebuah statement, saya memang dari kecil seperti ini. Dari kecil saya sudah keras kepala. Dari kecil saya sudah tukang marah. Dari kecil saya sudah pelit dan seterusnya. Orang bisa memberikan hal-hal itu dalam dirinya, tapi sekali lagi saya percaya bahwa ketika Anda percaya kepada Yesus, Tuhan mau supaya ada perubahan pola pikir kita, terutama mengenai hal-hal ini, bahwa diri kita ini adalah pengelola semua yang ada dalam diri kita. Memang kita bekerja, kita mengupayakan, tapi itu bukan milik kita sepenuhnya. Kita itu semuanya hanya titipan dari Tuhan saja. Nah, ubah mindset kita, ubah pola pikir kita bahwa ini bukan milikku, tapi ini titipan dari Tuhan untuk aku kelola, untuk aku kembangkan, untuk aku multiplikasikan. Segala yang kita punya itu titipan. Sama-sama ya, saya juga belajar untuk hal ini. Jadi kita bukan pemilik. Memang dalam dunia mungkin ada kendaraan, ada properti, itu ada nama karena kita warga negara yang baik. Tapi di dalam Tuhan itu semua adalah titipan dari Dia. Kita hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola saja. Kita hanya pengelola, bukan pemilik yang mutlak dari semua yang kita dapatkan dan punya nilai, dan semuanya hanya bersifat sementara saja. Sahabat-sahabat saya, Yakobus pasal pertama ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri." Firman Tuhan berkata dengan sangat-sangat jelas buat kita di hari ini, hendaklah kita semua menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia, tapi lebih kita mau lanjutkan lagi dalam sebuah tindakan. Satunya adalah kita berjuang melawan yang namanya kekikiran, ketamakan, dan juga keserakahan. Lawan dengan sebuah tindakan. Kalau kita merasa berat untuk memberi, justru di situ kita harus melatih diri kita memberi. Jadi ketaatan kecil itu akan dapat mengubahkan hati Anda dan saya. Semua yang mungkin berat dimulai dari hal yang kecil. Tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang sukar. Ya, kalau kita mau mencobanya, kalau kita mau untuk berangkat memulainya dari mungkin ketaatan kecil, kuncinya taat, saudaraku. Tanpa ketaatan sulit sekali kita menjadi orang yang murah hati, kita menjadi orang yang suka menolong, apalagi ada hasil, ada buah yang dapat kita keluarkan. Akan sulit sekali kalau kita tidak memulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dengan ketaatan-ketaatan seperti itu. Kita bilang, bukan hanya menjadi pendengar saja loh. Sebab jika kita hanya menjadi pendengar saja, kita itu penipu. Alkitab katakan, kamu menipu diri kita sendiri. Jadi seorang penipu itu tindakan-tindakan yang merugikan buah diri kita. Sebuah tindakan yang tidak harusnya kita mau kembangkan, karena menipu, tahu yang baik tapi tidak mau melakukannya. Itu sangat-sangat berbahaya, saudaraku. Hari ini kesempatan buat kita, sahabat-sahabatku, bahwa kita akan berjuang lebih lagi untuk kita melakukan firman Tuhan. Setiap hal yang baik dari firman Allah bukan hanya menjadi sesuatu yang menyegarkan telinga kita saja. Wah, ini enak nih firman, cocok buat saya, cocok. Atau mungkin ini firman, cocok buat dia. Firman Allah itu berguna buat kita semua, melatih diri kita, membentuk kita, mengubah cara pandang kita akan sesuatu, dan tujuannya adalah supaya kita menjadi punya kehidupan yang taat, disiplin, dan menuruti firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, buat firman yang bisa kami terima hari ini. Ajar kepada kami Bapa setiap waktu, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, menjadi orang yang menyimak firman saja, tapi kami mau berangkat mulai hari ini menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Kiranya kejujuran, kemurnian bergulung-gulung dalam hati setiap kami,
Tuhan dapati kami menjadi orang-orang yang gemar untuk melakukan segala firman Allah. Ubah pola pikir kami Tuhan mengenai sesuatu yang fana ini, mengenai semua yang punya nilai fana dalam dunia. Kami bukan pemilik, ya, bukan pemilik yang tunggal, bukan pemilik yang mutlak, tapi kami hanya pengelola dari semuanya itu. Roh Kudus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan akan pegang kami sepanjang hidup, sepanjang waktu, sepanjang masa. Dalam berkat nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.